Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 57. Masih halaman 57. 17, baris ke-17 dari bawah. Baris ke-17 dari bawah. Halaman 57, baris ke-17 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yuksir, maka perbanyaklah, minad du'ai, berdoa kepada Allah, indal khotmi, ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi kita semua butuh kepada Allah, butuh berdoa kepada Allah. Ada waktu yang diijabah oleh Allah. Waktu yang diijabah oleh Allah itu malaikat-malaikat turun mengaminkan doa. Itulah doa di malam, di hari, di waktu hataman Al-Quran, baik siang maupun malam. Jadi kalau kita atau seseorang ada yang menghatamkan Al-Quran, maka malaikat itu turun. Yang diaminkan doanya bukan hanya yang menghatamkan, tapi semua orang-orang yang kumpul di waktu itu, di tempat itu, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, itu doanya diijabah oleh Allah. Di Raudhah, tempat yang mustajab, diijabah oleh Allah. Butuh ongkos, butuh biaya, butuh tenaga. Nah ini ada, yaitu waktu yang sangat diijabah oleh Allah, dan itu bisa kita ciptakan sendiri, yaitu ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi kita hendaklah dekatkan diri pada Allah. Urusan-urusan kita adukan pada Allah. Insya Allah
Ternyata kehidupan dunia itu tidak sepelik yang kita perkirakan. Ternyata dunia itu menyenangkan kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diijabah oleh Allah di waktu khataman Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi khataman Al-Quran itu malaikat turun, kemudian mengaminkan doa kita. Malaikat banyak yang mengaminkan, ribuan malaikat mengaminkan doa kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya kita yang tentukan sendiri, hadirin sekalian. Kita semua memerlukan Allah. Urusan-urusan kita minta pada Allah. Nah, waktu yang diijabah adalah ketika menghatamkan Al-Quran. Mungkin bukan kita yang menghatamkan Quran, anak kita hatam Quran, kita hadir berdoa di tempat itu, diijabah doanya. Saudara kita menghatamkan Al-Quran, kita hadir lalu kita berdoa di malam itu, di waktu khataman Al-Quran itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan berdoa, memperbanyak doa di hari, di waktu menghatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Fa innaha, karena sesungguhnya waktu menghatamkan itu saatun syarifatun, waktu yang mulia, mubarakatun, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang mulia, yang diberkahi oleh Allah, yang doa-doa diijabah oleh Allah. Kalau nunggu Ramadan setahun, tahunan. Kalau nunggu ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, belum tentu berangkat. Nah, doa yang diijabah oleh Allah dan bisa kita ciptakan sendiri adalah ketika menghatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi kita niat dalam hati, niat bersungguh-sungguh ingin hatam Quran, senang membaca Quran. Nah, itu tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan ingin bahagia. Kita kerja, pergi pagi, pulang sore, kerja keras keringat, peras keringat, banting tulang, tujuannya bahagia. Nah, bahagia itu di dalam taat pada Allah. Kalau kita tetap taat, itulah kebahagiaan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak taat pada Allah, tidak mungkin kebahagiaan kita raih. Yang kita cita-citakan tidak mungkin kita raih, hadirin sekalian. Wa minal mawatini, dan merupakan tempat allati yustajabu fiha du'a'u, yang doa-doa itu dikabulkan. Jadi tempat dihatamkan Al-Quran adalah tempat yang dikabulkan doa-doa. Tatanazzalur rahmatu, rahmat Allah turun kepada orang yang menghatamkan Al-Quran tersebut, hadirin sekalian. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, yang bagi ayyakuna aktsara du'aahu indal khatmi, sebaiknya ketika berdoa juga memperbanyak doa ketika menghatamkan Al-Quran, fi solahi umuril muslimin, kebaikan urusan-urusan umat Islam. Jadi di samping doa diri kita sendiri, kita minta pada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh, solihah semua. Jadikan keluarga saya, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Kita minta pada Allah urusan sendiri. Jangan lupa mendoakan urusan kaum muslimin. Urusan kaum muslimin itu diantaranya, ya Allah berikanlah Indonesia pemimpin yang adil. Ya Allah berikanlah Indonesia ini kemakmuran, pemimpin-pemimpinnya adil. Nah, kita mohon urusan kaum muslimin juga didoakan pada saat khataman Al-Quran, itu adalah diijabah oleh Allah. Maka yang bagus kalau khataman Quran itu mengundang orang-orang, tetangga boleh, teman boleh, ikut berdoa bersama, lalu yang punya hajat doa masing-masing. Jadi yang punya hajat doa masing-masing, lalu insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul keluarga, kalau kita kan sering kalau kumpulnya tuh arisan,
Cobalah kita kumpul hataman Quran, hadirin sekalian. Kita kumpul buat hataman Quran. Boleh juga begini, kita bagi Al-Quran itu, kita bagi juga boleh. Si fulan juz 1, si fulanah juz 2, si C juz 3, si D juz 4. Satu malam bisa hatam, hadirin sekalian. Nah itu juga boleh seperti itu, hadirin sekalian. Mari kita kumpul 30 orang, masing-masing 1 juz, lalu baca 1 juz. Nah setelah baca 1 juz, beda-beda juznya. Berarti pada malam itu hatam Quran, pada malam itu membaca Quran dan sekaligus hatam. Itu pun perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Berjamaah di dalam menghatamkan Al-Quran juga disunnahkan, hadirin sekalian. Jadi kita kumpul membaca Quran masing-masing 1 juz. Kalau orangnya kurang dari 30 gimana? Berarti ada yang baca 2 juz. Berarti ada yang baca beberapa 2 juz. Misalkan ada 15 orang, masing-masing 2 juz. Wah 2 juz kelamaan, ya udah hataman Qurannya besok. Nah hataman Qurannya besok. Jadi besok sekarang 1 juz, besok 1 juz, besok kumpul buat menghatamkan Al-Quran dan berdoa bersama. Itu pun diperbolehkan, hadirin sekalian. Jadi juz itu boleh dibagi. Bukan minuman jus, bukan. Jadi jus Al-Quran boleh dibagi, yang tujuannya hataman. Itu juga hal yang disunahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bisa dijadikan tradisi keluarga, hadirin sekalian. Tradisi keluarga kita biasanya arisan, kumpul bareng, makan bareng, rekreasi bareng. Cobalah tadarus bareng, hadirin sekalian. Al-Quran itu kita bagi, nanti sebulan selesai ya, kamu juz 1, juz 2, juz 3, nanti lama-lama sebulan selesai, kita kumpul menghatamkan Al-Quran. Itu pun hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu doa diijabah oleh Allah. Wa dzakara tarafan minal ad'iyatil lati yambaghi ayyud'a biha. Imam Nawawi menjelaskan doa-doa yang sebaiknya dibaca, dimintakan kepada Allah inda khatmil Quran. Wadzalika, yang demikian itu, fi kitab At-Tibyan, ada di dalam kitab At-Tibyan. Jadi ada kitab namanya kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan itu karangan Imam Nawawi. Di dalam kitab itu ada kumpulan doa. Ada kumpulan doa yang sangat baik yang diajarkan oleh Imam Nawawi, sebaiknya dibaca ketika hataman Al-Quran, karena ini adalah doa-doa penting yang sebaiknya dibaca ketika hataman Quran. Ya, di Quran juga ada, di akhir Al-Quran ada doa hatam Quran. Tiap Quran beda-beda, tiap cetakan Quran beda-beda, hadirin sekalian. Nah ini ada doa, kumpulan doa di kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, yang kalau kita baca sangat baik, karena ini kepentingan kita sendiri maupun kaum muslimin, hadirin sekalian. Wa huwa kitab At-Tibyan kitabun jalilun, kitab yang jalil, kitab yang agung, nafisun, yang lembut, jama'a fiha min adabi hamalatil Quran, yang di dalamnya terkumpul adab-adab Al-Quran, wa qiraatihi, cara membaca Al-Quran, qadron solihan, yang patut untuk bersikap terhadap Al-Quran. Jadi At-Tibyan itu adalah isinya adab membaca Al-Quran, sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Lalu diantaranya terakhir adalah doa menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita punya kitab ini lebih bagus, hadirin sekalian. Kita tahu doa yang baik untuk dibaca ketika hatam Quran. Doa itu yang penting mengerti, hadirin sekalian. Kita doa mengerti jauh lebih baik daripada tidak mengerti. Jadi kita boleh doa hatam Quran pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang tentram, sakinah, bahagia, mawaddah, warahmah. Boleh, itu semua kita panjatkan dengan bahasa Indonesia. Yang penting kita mengerti, hadirin sekalian. Itu jauh lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La yastaghni hamilul Qur'an an ma'rifati wal wuqufi alaihi. Seharusnya pengemban Al-Quran mengerti hal ini, mengerti adab-adab membaca Al-Quran, mengerti doa yang dibaca ketika khatam Al-Quran, mengerti sikap terhadap Al-Quran. Wa mimma yambaghi, dan sebaiknya al-mudawamatu, melanggengkan alaihi, terhadap khatam Al-Quran. Jadi kita niatkan, hadirin sekalian, ini iman kita, iman yang masih lemah, udah niatkanlah 11 bulan khatam Quran. Kita niatkan, kita langgengkan, kita dawamkan. Orang-orang dulu, ulama-ulama salafus soleh, sebulan sekali itu enteng, ringan. Seminggu sekali itu ringan. Nah, buat kita berat, maka kita 11 bulan aja dah. 11 bulan khatam Quran, Ramadan sekali khatam. Nah, kita niatkan, hadirin sekalian, insya Allah itu adalah hal yang ringan, hadirin sekalian. Karena kita meluangkan waktu khatam, mengeluarkan waktu khatam, itu bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan, mendawamkan, membiasakan khataman Al-Quran itu kita niatkan. Kita niatkan untuk rutin, hadirin sekalian, untuk kita rutin menghatamkan Al-Quran. Wattamassuku bihi la siyama fi hadhil azmanil mubarakati, dan berpegang teguh kepada bacaan Al-Quran, lebih-lebih di zaman sekarang, hadirin sekalian. Zaman sekarang itu orang udah jauh dari agama, disuruh taat susah, jangankan ngajak orang lain untuk taat, ngajak diri sendiri biar taat pada Allah susah, apalagi ngajak orang lain. Maka di zaman sekarang sangat penting dekat pada Allah, yaitu melalui cara membaca Al-Quran dan menghatamkannya, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah bisa tekun istiqomah membaca Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 57. Masih halaman 57. Baris ke-17 dari bawah. Baris ke-17 dari bawah. Halaman 57, baris ke-17 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yuksir, maka perbanyaklah, minad du'ai, berdoa kepada Allah, indal khotmi, ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi kita semua butuh kepada Allah, butuh berdoa kepada Allah. Ada waktu yang diijabah oleh Allah. Waktu yang diijabah oleh Allah itu malaikat-malaikat turun mengaminkan doa. Itulah doa di malam, di hari, di waktu hataman Al-Quran, baik siang maupun malam. Jadi kalau kita atau seseorang ada yang menghatamkan Al-Quran, maka malaikat itu turun. Yang diaminkan doanya bukan hanya yang menghatamkan, tapi semua orang-orang yang kumpul di waktu itu, di tempat itu, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram itu doanya diijabah oleh Allah. Di Raudhah, tempat yang mustajab, diijabah oleh Allah. Butuh ongkos, butuh biaya, butuh tenaga. Nah ini ada, yaitu waktu yang sangat diijabah oleh Allah, dan itu bisa kita ciptakan sendiri, yaitu ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi kita hendaklah dekatkan diri pada Allah. Urusan-urusan kita adukan pada Allah. Insya Allah ternyata kehidupan dunia itu tidak sepelik yang kita perkirakan. Ternyata dunia itu menyenangkan kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diijabah oleh Allah di waktu hataman Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi hataman Al-Quran itu malaikat turun, kemudian mengaminkan doa kita. Malaikat banyak yang mengaminkan, ribuan malaikat mengaminkan doa kita. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya kita yang tentukan sendiri, hadirin sekalian. Kita semua memerlukan Allah. Urusan-urusan kita minta pada Allah. Nah waktu yang diijabah adalah ketika menghatamkan Al-Quran. Mungkin bukan kita yang menghatamkan Quran, anak kita hatam Quran, kita hadir berdoa di tempat itu, diijabah doanya. Saudara kita menghatamkan Al-Quran, kita hadir lalu kita berdoa di malam itu, di waktu hataman Al-Quran itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan berdoa, memperbanyak doa di hari, di waktu menghatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Fa innaha, karena sesungguhnya waktu menghatamkan itu sa'atun syarifatun, waktu yang mulia, mubarakatun, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang mulia, yang diberkahi oleh Allah, yang doa-doa diijabah oleh Allah. Kalau nunggu Ramadan setahun, tahunan. Kalau nunggu ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, belum tentu berangkat.
Nah, doa yang diijabah oleh Allah dan bisa kita ciptakan sendiri adalah ketika menghatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi kita niat dalam hati, niat bersungguh-sungguh ingin hatam Quran, senang membaca Quran. Nah, itu tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan ingin bahagia. Kita kerja, pergi pagi, pulang sore, kerja, keras keringat, peras keringat, banting tulang, tujuannya bahagia. Nah, bahagia itu di dalam taat pada Allah. Kalau kita tetap taat, itulah kebahagiaan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak taat pada Allah, tidak mungkin kebahagiaan kita raih. Yang kita cita-citakan tidak mungkin kita raih, hadirin sekalian. Wa minal mawatini, dan merupakan tempat allati yustajabu fiha du'a'u, yang doa-doa itu dikabulkan. Jadi tempat dihatamkan Al-Quran adalah tempat yang dikabulkan doa-doa. Tatanazzalur rahmatu, rahmat Allah turun kepada orang yang menghatamkan Al-Quran tersebut, hadirin sekalian. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, yang bagi ayyakuna aktsara du'aahu indal khatmi, sebaiknya ketika berdoa juga memperbanyak doa ketika menghatamkan Al-Quran, fi solahi umuril muslimin, kebaikan urusan-urusan umat Islam. Jadi di samping doa diri kita sendiri, kita minta pada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh, solihah semua. Jadikan keluarga saya, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Kita minta pada Allah urusan sendiri. Jangan lupa mendoakan urusan kaum muslimin. Urusan kaum muslimin itu diantaranya, ya Allah berikanlah Indonesia pemimpin yang adil. Ya Allah berikanlah Indonesia ini kemakmuran, pemimpin-pemimpinnya adil. Nah, kita mohon urusan kaum muslimin juga didoakan pada saat hataman Al-Quran, itu adalah diijabah oleh Allah. Maka yang bagus kalau hataman Quran itu mengundang orang-orang, tetangga boleh, teman boleh, ikut berdoa bersama, lalu yang punya hajat doa masing-masing. Jadi yang punya hajat doa masing-masing, lalu insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul keluarga, kalau kita kan sering kalau kumpulnya tuh arisan, cobalah kita kumpul hataman Quran, hadirin sekalian. Kita kumpul buat hataman Quran. Boleh juga begini, kita bagi Al-Quran itu, kita bagi juga boleh. Si fulan juz 1, si fulanah juz 2, si C juz 3, si D juz 4, satu malam bisa hatam, hadirin sekalian. Nah, itu juga boleh seperti itu, hadirin sekalian. Mari kita kumpul 30 orang, masing-masing 1 juz, lalu baca 1 juz. Nah, setelah baca 1 juz, beda-beda juznya. Berarti pada malam itu hatam Quran, pada malam itu membaca Quran dan sekaligus hatam. Itu pun perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Berjamaah di dalam menghatamkan Al-Quran juga disunnahkan, hadirin sekalian. Jadi kita kumpul membaca Quran masing-masing 1 juz. Kalau orangnya kurang dari 30 gimana? Berarti ada yang baca 2 juz. Berarti ada yang baca beberapa 2 juz. Misalkan ada 15 orang, masing-masing 2 juz. Wah, 2 juz kelamaan, ya udah hataman Qur'annya besok. Nah, hataman Qur'annya besok. Jadi besok, sekarang 1 juz, besok 1 juz, besok kumpul buat menghatamkan Al-Quran dan berdoa bersama. Itu pun diperbolehkan, hadirin sekalian. Jadi juz itu boleh dibagi, bukan minuman juz, bukan. Jadi juz Al-Quran boleh dibagi, yang tujuannya hataman. Itu juga hal yang disunahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bisa dijadikan tradisi keluarga, hadirin sekalian. Tradisi keluarga kita biasanya arisan, kumpul bareng, makan bareng, rekreasi bareng. Cobalah tadarus bareng, hadirin sekalian.
Al-Quran itu kita bagi, nanti sebulan selesai ya, kamu juz 1, juz 2, juz 3, nanti lama-lama sebulan selesai, kita kumpul menghatamkan Al-Quran. Itu pun hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu doa diijabah oleh Allah. Wa dzakara tarafan minal ad'iyatil lati yambaghi ayyud'a biha. Imam Nawawi menjelaskan doa-doa yang sebaiknya dibaca, dimintakan kepada Allah inda khatmil Quran. Wa dzalika, yang demikian itu, fi kitab At-Tibyan, ada di dalam kitab At-Tibyan. Jadi ada kitab namanya kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan itu karangan Imam Nawawi. Di dalam kitab itu ada kumpulan doa. Ada kumpulan doa yang sangat baik yang diajarkan oleh Imam Nawawi, sebaiknya dibaca ketika khataman Al-Quran, karena ini adalah doa-doa penting yang sebaiknya dibaca ketika khataman Quran. Ya, di Quran juga ada, di akhir Al-Quran ada doa khatam Quran. Tiap Quran beda-beda, tiap cetakan Quran beda-beda, hadirin sekalian. Nah, ini ada doa, kumpulan doa di kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, yang kalau kita baca sangat baik, karena ini kepentingan kita sendiri maupun kaum muslimin, hadirin sekalian. Wa huwa kitab At-Tibyan kitabun jalilun, kitab yang jalil, kitab yang agung, nafisun, yang lembut, jama'a fiha min adabi hamalatil Quran, yang di dalamnya terkumpul adab-adab Al-Quran, wa qiraatihi, cara membaca Al-Quran, qadron solihan, yang patut untuk bersikap terhadap Al-Quran. Jadi At-Tibyan itu adalah isinya adab membaca Al-Quran, sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Lalu diantaranya terakhir adalah doa menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita punya kitab ini lebih bagus, hadirin sekalian. Kita tahu doa yang baik untuk dibaca ketika khatam Quran. Doa itu yang penting mengerti, hadirin sekalian. Kita doa mengerti jauh lebih baik daripada tidak mengerti. Jadi kita boleh doa khatam Quran pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang tentram, sakinah, bahagia, mawaddah, warahmah. Boleh itu semua kita panjatkan dengan bahasa Indonesia. Yang penting kita mengerti, hadirin sekalian. Itu jauh lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastaghni hamilul Quran an ma'rifati wal wuqufi alaihi. Seharusnya pengemban Al-Quran mengerti hal ini, mengerti adab-adab membaca Al-Quran, mengerti doa yang dibaca ketika khatam Al-Quran, mengerti sikap terhadap Al-Quran. Wa mimma yambaghi, dan sebaiknya al-mudawamatu, melanggengkan alaihi, terhadap khatam Al-Quran. Jadi kita niatkan, hadirin sekalian, ini iman kita, iman yang masih lemah. Udah niatkanlah 11 bulan khatam Quran. Kita niatkan, kita langgengkan, kita dawamkan. Orang-orang dulu, ulama-ulama salafus soleh, sebulan sekali itu enteng, ringan. Seminggu sekali itu ringan. Nah, buat kita berat, maka kita 11 bulan aja dah. 11 bulan khatam Quran, Ramadan sekali khatam. Nah, kita niatkan, hadirin sekalian. Insya Allah itu adalah hal yang ringan, hadirin sekalian. Karena kita meluangkan waktu khatam, mengeluarkan waktu khatam, itu bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan, mendawamkan, membiasakan khataman Al-Quran itu kita niatkan. Kita niatkan untuk rutin, hadirin sekalian, untuk kita rutin menghatamkan Al-Quran. Wattamassuku bihi la siyama fi hadhil azmanil mubarakati, dan berpegang teguh kepada bacaan Al-Quran, lebih-lebih di zaman sekarang, hadirin sekalian. Zaman sekarang itu orang udah jauh dari agama,
Disuruh taat susah, jangankan ngajak orang lain untuk taat, ngajak diri sendiri biar taat pada Allah susah, apalagi ngajak orang lain. Maka di zaman sekarang sangat penting dekat pada Allah, yaitu melalui cara membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah bisa tekun istiqomah membaca Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.